Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Pradi) melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, serta Komisi Pengawas Advokat Daerah dan Pusat Bantuan Hukum Advokat Pradi Medan dengan masa jabatan 2022 hingga 2027 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu 19 November 2022. Acara pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan. Diawali dengan pembacaan surat keputusan DPN Pradi tentang pengangkatan pengurus DPC Pradi Kota Medan tahun 2022 hingga 2027 oleh Sekretaris Jenderal DPN Pradi, Herman Sadulaimi, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPN Pradi, John Sarihalhu. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan dan Pataka Pradi oleh Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan, kepada Ketua terpilih DPC Pradi Medan, Azwir Agus. Ketua DPN Pradi, Otto Hasibuan, berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar tetap semangat untuk mempertahankan single bar dan tetap dijaga. Bahkan Otto mengaku optimis terhadap pelantikan pengurus DPC, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Komisi Pengawas Advokat Daerah dan Pusat Bantuan Hukum Advokat Pradi Medan selama 5 tahun ke depan. Menurut Otto, mereka terpilih sebagai pengurus Pradi Medan adalah mereka yang memiliki kualitas yang baik dan profesional. Terutama tadi seperti saya katakan itu kita berorientasi memberikan pelayanan pro bono atau cuma-cuma kepada rakyat yang tidak mampu, pemberian bantuan hukum itu paling utama. Jadi kita tidak hanya hidup dalam menara gading, tapi hidup melayani kepentingan masyarakat. Dan ini telah diwujudkan oleh Azwir dan Herman semuanya, ya diwujudkan dan dengan membentuk adanya PBH. Ada juga komisi pengawas, ya, komisi pengawas advokat yang bisa nanti memeriksa kalau ada advokat-advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat. Itu harapan kita dengan adanya pelantikan ini. Nah, tentunya sebagai penegak hukum tentunya seperti saya katakan bahwa kita tetap berharap agar advokat ini sebagai advokat hukum, sebagai penegak hukum yang primus inter pares, yang merupakan profesi yang officium nobile, yang nobel, yang terhormat, itu bisa tegak, ya, bisa tegak menjaga marwah advokat itu sendiri. Khususnya di Medan karena banyak sekali perkara-perkara yang unik di Medan ini, ya, maka tentunya dengan adanya Pradi ini kita bisa berkontribusi positif dalam penegakan hukum. Seperti saya jelaskan tadi, bahwa kita meyakini betul bahwa nafas dan tujuan daripada single bar itu adalah baik. Baik bukan hanya untuk advokat, tapi baik juga untuk kepentingan para pencari keadilan, ya, justice seeker, gitu ya. Jadi karena itu baik, biar bagaimanapun pasti kami akan memperjuangkannya. Ya, soon or later, cepat atau lambat, tetap kita harus perjuangkan itu. Kita tidak akan pernah mundur. Kita ya selalulah dalam organisasi selalu ada gejolak-gejolak, ada ketidakpuasan. Ya biar bagaimanapun kan organisasi advokat ini memang Pradi kita ini kan sebagai organ negara, ya organ negara. Tapi kita karena sebagai organ negara adalah independen, gitu. Karena kita independen itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau ada menekan kita agar tidak jadi single bar, itu adalah tugas kita. Gitu. Karena kita ini kan juga adalah advokat pejuang yang merupakan the guardian of constitution. Kita ini juga adalah advokat yang menjadi pengawal konstitusi. Ya kan? Gitu. Kalau konstitusi aja bisa kita kawal, masa soal single bar kita nggak bisa kawal? Kan begitu ya? Tapi katanya... Sementara itu, Ketua DPC Pradi Medan, Azwir Agus, mengatakan setelah pelantikan Pradi Medan akan melaksanakan rapat kerja dan akan menyesuaikan dengan program-program nasional. Menurut Azwir, ada sebanyak 2.300 orang anggota Pradi Medan akan memfokuskan pendidikan berkelanjutan supaya kualitas para advokat semakin bagus, serta penegakan etiket profesi dari Komisi Pengawas membantu DPC untuk mengawasi para advokat. Bahkan Pradi Medan juga sudah memiliki lembaga bantuan hukum dalam memberikan jasa hukum secara gratis kepada masyarakat. Kami setelah pelantikan ini kami akan melaksanakan rapat kerja dan akan menyesuaikan rapat kerja dengan program-program nasional karena memang nanti rapat kerja nasional di bulan Desember di Batam. Tanggal 10-12 kita akan ke Batam, nanti kita sesuaikan. Kemudian kita coba
konsolidasi lah. Para anggota kita ada 2.300 orang. Ya. Nanti kita akan coba membuat kegiatan-kegiatan pendidikan berkelanjutan. Ya. Supaya kualitas advokat ini semakin bagus gitu ya. Juga penegakan etika profesi. Kita sudah ada pengawas ya, komisi pengawas ini nanti yang mengawasi, membantu DPC untuk mengawasi para advokat anggota kita. Terkait lembaga bantuan hukum terhadap Ya, lembaga bantuan hukum itu yang membantu kita juga untuk memberikan jasa hukum pro bono, cuma-cuma. secara gratis. Ya, pada masyarakat. Gitu. Itu memang sudah disampaikan Pak Uto tadi, itu memang juga merupakan kewajiban para advokat lah, memberikan bantuan hukum pro bono. Yang saya hormati, yang muliakan, Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPN Pradi Hoto Hasibuan, Sekjen DPN Pradi Hermansyah Dulaimi, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Pradi John Sari Haluhu, Ketua DPC Pradi Medan Azwir Agus, dan Sekretaris DPC Pradi Medan Hermansyah Hutagalung, dan Ketua Panitia Hisar Sinaga, serta seluruh pengurus DPC Pradi Medan dan tamu undangan. Dari Medan, Antonio Samosir, Orbit Digital memberitakan.